Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Oke, hari ini ketemu lagi dengan Bunda. Apa kabar adik-adik mahasiswa yang Bunda sayangi? Bunda berharap adik-adik mahasiswa tetap semangat walaupun kita berbeda jarak. Bunda di sini, Anda di sana, tapi kita berada dalam langit yang sama. Jadi untuk itu, marilah kita tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan daring ini. Baiklah adik-adik semuanya, pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang ketiga. Nah, kita akan membahas tentang hakikat dan definisi ilmu kealaman dasar. Silakan disimak materi yang Bunda berikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. IKD merupakan mata kuliah wajib, terutama bagi program studi sosial, seperti jurusan kita ini, jurusan administrasi negara, sosial, politik, dan jenis turunan sosial lainnya. Mungkin ada yang bertanya, mengapa sudah difokuskan ke bidang studi sosial? Terus mengapa juga harus belajar tentang ilmu alam atau ilmu kealaman meskipun hanya diberikan dasar-dasarnya saja? Karena kita tidak akan mungkin mempelajari secara keseluruhan dari ilmu alam ini. Tapi meskipun belajar di ilmu sosial, kita perlu memahami dasar-dasar ilmu pengetahuan alam. Nah, alasan yang pertama bahwa ilmu alam itu karena kita adalah manusia. Manusia merupakan salah satu bagian dari alam. Kalau kita tidak memahami kondisi alam semesta di mana kita berada di dalamnya, kita tidak akan bisa memahami alam, dan kalau kita tidak dapat berperan untuk ikut melestarikan alam semesta di mana kita berada di hidupnya, kita juga tidak bisa berperan aktif untuk mendukung berkelanjutan dari alam semesta kita. Nah, itulah intinya di situ. Mengapa mahasiswa yang belajar di bidang ilmu sosial harus mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan alam. Salah satu dasar hukum untuk penyelenggaraan IKD atau ilmu kealaman dasar di perguruan tinggi yaitu sesuai dengan keputusan Dirjen Dikti nomor 44/Dikti/Kep/2006. Jadi di mana bahwa IKD masuk dalam kelompok mata kuliah MKB atau mata kuliah berkehidupan bermasyarakat atau MBB. Jadi kalau mahasiswa mempunyai pemahaman dasar-dasar ilmu pengetahuan alam, itu akan mudah diterapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu tujuan dari adanya dasar hukum dari Dikti. Sedangkan tujuan standar kompetensi dari penyelenggaraan mata kuliah ilmu kealaman dasar bagi mahasiswa yaitu mampu berpikir kritis, kreatif, sistemik, dan ilmiah, berwawasan luas, etis, estetis, memiliki apresiasi kepekaan dan empati sosial, bersifat demokrasi, berkeadaban, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemampuan, diharapkan memiliki kepedulian terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan mempunyai wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, serta dapat ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah sosial, budaya, dan lingkungan secara arif. Ilmu kealaman dasar terdiri dari 3 suku kata. Secara bahasa, masing-masing kata
secara terpisah memiliki makna sendiri-sendiri, yaitu ilmu kealaman dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan kealaman adalah sesuatu yang bersangkutan dengan alam atau sesuatu yang wajar dan terjadi dengan sendirinya. Sedangkan dasar adalah permulaan suatu bentuk atau tingkatan paling bawah dalam suatu hal. Jadi, pengertian ilmu kealaman dasar adalah ilmu yang mengkaji tentang gejala alam semesta, termasuk yang terjadi di muka bumi ini. Ilmu kealaman dasar dikatakan sebagai konsep awal terbentuknya ilmu pengetahuan alam atau IPA dan semua turunannya seperti biologi, fisika, kimia yang dapat dipelajari dengan metode-metode atau prinsip-prinsip yang tidak lepas dari realistis. Ilmu kealaman dasar bersifat relatif dan dapat berubah sesuai dengan kemajuan peradaban, pemikiran manusia dan perkembangan zaman dan waktu. Ada beberapa definisi ilmu kealaman dasar yang disimpulkan oleh beberapa ahli. Kesimpulan itu dari definisi-definisi tersebut adalah ilmu kealaman dasar merupakan kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar dalam bidang pengetahuan alam atau IPA dan teknologi. Ilmu kealaman dasar berfokus dalam mengenali dan menggali gejala-gejala yang terjadi di alam semesta, termasuklah bumi dan segala isinya. Tujuannya adalah untuk membentuk suatu konsep dan prinsip dalam ilmu pengetahuan. Ilmu kealaman dasar juga mempelajari tentang karakteristik manusia yang sangat unik dan berbeda dengan makhluk hayati lainnya. Manusia mengadakan metabolisme atau penyusunan zat, memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan luar. Organ tubuhnya kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya. Jadi keunikan manusia ini juga meliputi potensinya dalam berkembang dan tumbuh serta berinteraksi dengan lingkungan dengan terus bergerak. Selain itu, manusia memiliki keunggulan dibandingkan dengan makhluk hayati lainnya, yakni manusia memiliki kemauan yang keras serta berakal dan berbudi pekerti luhur. Ilmu pengetahuan alam atau IPA atau yang sering disebut dengan dikenal dengan sains adalah ilmu pengetahuan yang terfokus kepada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan manusia, alam, dan kaitan antara keduanya. Sehingga pada hakikatnya ilmu pengetahuan alam dapat diartikan dengan ilmu pengetahuan yang berasal dari gejala alam yang dituangkan ke dalam fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya dan melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang mempunyai kemampuan berpikir logis dan analitis, sehingga dapat mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif dan lebih baik. Ia mampu mengakumulasikan dan mengembangkan pengetahuan yang didapatnya, sehingga diperoleh pengetahuan yang lebih baru. Sifat keingintahuan dan perkembangan alam pikirnya itu juga berkembang sejalan dengan perkembangan fisik tubuhnya.
hewan juga mampu berpikir dan mempunyai pengetahuan. Tetapi pengetahuan ini terbatas hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya saja dan tidak berubah dari zaman ke zaman. Hal inilah yang disebut dengan idle curiosity. Dalam menemukan pengetahuan, manusia melakukan pendekatan non-ilmiah yang disebut dengan pseudoscience dan pendekatan ilmiah. Terdapat dua aliran pemikiran atau filsafat dalam perolehan ilmu pengetahuan, yaitu rasionalisme dan empirisme. Aliran pemikiran yang mengembangkan pengetahuan berdasarkan logika atau deduksi disebut dengan rasionalisme. Sedangkan aliran filsafat yang mengandalkan hasil pengamatan dan percobaan berdasarkan induksi itu disebut dengan empirisme. Selanjutnya, perkembangan manusia. Tahap-tahap perkembangan manusia memiliki fase yang cukup panjang. Untuk tujuan pengorganisasian dan pemahaman, kita umumnya menggambarkan perkembangan dalam pengertian periode atau fase perkembangan. Klasifikasi periode perkembangan yang paling luas digunakan meliputi urutan sebagai berikut, yaitu periode prakelahiran, masa bayi, masa awal anak-anak, masa pertengahan dan akhir anak-anak, masa remaja, masa awal dewasa, masa pertengahan dewasa, dan masa akhir dewasa. Tubuh manusia mulai berkembang sejak di rahim ibunya sampai manusia tersebut dilahirkan dan terus berkembang sampai masa dewasa. Perkembangan fisik tubuh manusia ini dapat mengarah ke bentuk tubuh pria dan wanita, tergantung kepada tipe kromosom sel tubuhnya. Perbedaan ini diciptakan karena masing-masing mempunyai peran biologis yang berbeda. Cara orang dewasa memburu pengetahuan didasari oleh caranya dahulu. Sebagai anak, mengembangkan kemampuannya menemukan pengetahuannya dari alam sekitarnya. Pengetahuan diperoleh dengan berbagai cara, dapat melalui pendekatan non-ilmiah dan ilmiah. Para ahli pendidikan dan psikologi memaparkan dan membagi perkembangan sifat dan alam pikiran manusia secara kronologis, mulai dari masa bayi, masa kanak-kanak, masa usia sekolah, masa remaja, dan masa dewasa. Jadi, mengapa kita perlu mempelajari ilmu kalaman dasar? Karena ilmu kalaman dasar memberikan wawasan kepada kita tentang konsep-konsep alam agar kita dapat peka terhadap fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Dan implikasinya, kita menjadi bertanggung jawab terhadap berbagai masalah alam. Dengan ilmu kealaman dasar, mahasiswa sebagai subjek mampu menjadi agen perubahan kepada lingkungan alam yang lebih baik. Ilmu kealaman dasar juga dapat menimbulkan atau menumbuhkan sikap kritis, peka dan bijaksana dalam memahami setiap fenomena alam. Nah, itulah jawaban dari mengapa kita harus mempelajari ilmu kealaman dasar. Nah, itulah penjelasan tentang pengertian dan hakikat dari ilmu kealaman dasar. Semoga bermanfaat untuk kalian nantinya. Dan jangan lupa
like and subscribe agar kalian tidak ketinggalan di video-video Bunda selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk pertemuan selanjutnya. Akhir kata Bunda ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.